Lebanon, sebuah negara kecil di Timur Tengah yang menjadi sorotan dunia karena sejarah panjang konflik dan kekacauan politiknya. Dari luar, negara ini terlihat mempesona dengan keindahan alam dan budaya yang kaya. Tapi siapa sangka, di balik itu semua, Lebanon menyimpan sisi gelap yang jarang terungkap. Bagaimana negara ini terus terpecah oleh agama, politik, dan pengaruh asing? Mari kita ungkap semuanya dalam video kali ini. Lebanon memiliki populasi sekitar 6 juta jiwa yang terbagi menjadi beberapa kelompok agama. Menurut laporan Pew Research Center tahun 2020, sekitar 61% penduduknya adalah Muslim, terbagi antara Sunni dan Syiah. Sementara 33% adalah Kristen dari berbagai denominasi. Selain itu, ada komunitas Druze yang menjadi minoritas signifikan. Keragaman ini menjadi kekuatan, tetapi juga sumber utama konflik. Dilansir dari buku The Crisis of Lebanese Democracy oleh Michael C. Hudson, sistem politik Lebanon dibangun berdasarkan konfesionalisme, yaitu pembagian kekuasaan berdasarkan agama. Presiden harus dari Kristen Maronit, Perdana Menteri dari Sunni, dan Ketua Parlemen dari Syiah. Sayangnya, sistem ini justru memperdalam perpecahan alih-alih menyatukan. Sistem ini menciptakan rivalitas di antara kelompok agama. Lebanon memasuki periode kelam ketika Perang Saudara meletus pada tahun 1975. Konflik ini menjadi salah satu perang paling destruktif dalam sejarah negara Arab, berlangsung selama 15 tahun hingga 1990. Menurut jurnal The Lebanese Civil War Causes and Consequences oleh Fawaz Trabulsi, perang ini dipicu oleh ketegangan politik dan agama yang mengakar. Di satu sisi, kelompok Muslim yang bersekutu dengan negara-negara Arab menginginkan perubahan sosial dan politik yang lebih besar. Sementara kelompok Kristen, terutama yang berafiliasi dengan garis politik pro-Barat, mempertahankan struktur kekuasaan yang ada. Namun, bukan hanya rivalitas internal yang membuat perang ini semakin kompleks. Dalam buku The Lebanese Civil War oleh Robert Fisk, disebutkan bahwa Lebanon menjadi medan pertempuran bagi berbagai negara asing yang memiliki kepentingan politik dan strategis di kawasan tersebut. Suriah misalnya, masuk untuk mendukung kelompok tertentu dengan alasan melindungi umat Islam. Di sisi lain, Israel melakukan invasi ke Lebanon pada tahun 1982 untuk melawan kelompok militan Palestina dan mendukung pihak yang memusuhi pemerintah yang dianggap pro-Palestina. Campur tangan internasional ini menjadikan Lebanon sebagai arena pertempuran untuk berbagai kekuatan besar. Bahkan, dalam beberapa dekade setelah Perang Saudara berakhir, Lebanon tetap terjebak dalam ketegangan antara negara-negara besar yang terus mendukung berbagai kelompok dengan harapan mereka dapat mengontrol politik Lebanon. Carnegie Middle East Center dalam laporannya juga mengungkapkan bahwa Hizbullah, kelompok militan yang berbasis di Lebanon dan didukung oleh Iran, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap politik dan keamanan Lebanon. Hizbullah memainkan peran kunci dalam stabilitas negara, tetapi pengaruh mereka juga membawa ketegangan dengan Israel dan negara-negara Barat yang menganggap mereka sebagai kelompok teroris. Sementara itu, ketegangan agama juga semakin meruncing. Hizbullah yang sebagian besar anggotanya berasal dari kelompok Syiah terus memperjuangkan hak-hak komunitas mereka, sementara kelompok Sunni dan Kristen semakin merasa terancam dengan peningkatan kekuatan Hizbullah. Ini menciptakan ketidakstabilan yang berkepanjangan yang mempengaruhi kehidupan sosial dan politik Lebanon. Seiring berjalannya waktu, konflik ini tidak hanya menjadi perang saudara, tetapi juga sebuah perjuangan ideologis yang melibatkan pemikiran politik yang sangat beragam dan kepentingan asing yang saling bertentangan. Di luar perang saudara, situasi pengungsi Palestina juga memberikan dampak besar terhadap Lebanon. Setelah mereka diusir dari tanah air mereka akibat konflik dengan Israel, banyak pengungsi Palestina yang mencari perlindungan di Lebanon. Kamp-kamp pengungsi yang tersebar di seluruh Lebanon menjadi tempat tinggal bagi ratusan ribu orang. Namun, kehadiran pengungsi ini juga menambah ketegangan di antara berbagai kelompok, baik karena masalah sumber daya yang terbatas maupun perbedaan ideologi.
Dalam laporan The United Nations Relief and Work Agency atau UNRWA, disebutkan bahwa kamp-kamp ini sering menjadi pusat ketegangan dan beberapa di antaranya menjadi sarang kelompok militan yang berperang melawan Israel. Perang saudara Lebanon meninggalkan jejak yang dalam bagi negara ini dan hingga kini bayang-bayang konflik ini masih terasa. Meskipun ada upaya rekonsiliasi setelah perang berakhir, banyak dari perpecahan yang terjadi selama perang tetap membekas dalam politik dan kehidupan sosial Lebanon. Lebanon yang dahulu dikenal sebagai negara yang makmur di kawasan Timur Tengah, kini harus menghadapi krisis ekonomi yang sangat parah. Sejak dimulainya krisis ekonomi pada 2019, negara ini mengalami salah satu kemunduran ekonomi terbesar yang pernah ada di dunia. Menurut laporan World Bank 2023, Lebanon telah mengalami penurunan ekonomi lebih dari 90% sejak krisis keuangan yang dimulai pada tahun tersebut. Salah satu faktor terbesar dari krisis ini adalah runtuhnya mata uang lira Lebanon yang telah kehilangan nilai tukarnya hampir 90% terhadap dolar Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan harga barang-barang pokok melonjak tajam dan banyak keluarga Lebanon terjebak dalam kemiskinan. Di Beirut, harga makanan dan bahan bakar melonjak lebih dari 10 kali lipat dalam beberapa tahun terakhir. Krisis ini bukan hanya berhubungan dengan masalah ekonomi domestik, tetapi juga mencerminkan kegagalan pemerintah Lebanon dalam mengelola negara dengan baik. Banyak warga Lebanon yang frustasi dengan ketidakmampuan pemerintah dalam menangani masalah ekonomi dan sosial. Dalam sebuah artikel dari BBC News disebutkan bahwa pada 2019, lebih dari 1 juta orang Lebanon berada di bawah garis kemiskinan. Begitu juga dengan sistem perawatan kesehatan yang terhambat, listrik yang sering mati, serta pasokan air yang tidak stabil. Menurut Al Jazeera, lebih dari 70% dari rumah tangga Lebanon hidup tanpa akses listrik yang layak dan situasi ini semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Ketidakstabilan ekonomi ini juga berdampak besar terhadap kehidupan sosial Lebanon. Dalam laporan International Crisis Group pada 2022, disebutkan bahwa semakin banyak warga Lebanon yang meninggalkan negara untuk mencari pekerjaan di luar negeri, terutama di negara-negara Teluk. Hal ini menambah ketegangan sosial karena banyak yang merasa tidak punya harapan untuk masa depan mereka di Lebanon. Di sisi lain, protes besar-besaran yang meletus pada 2019 yang dikenal dengan Revolusi Oktober menandakan ketidakpuasan yang meluas terhadap pemerintah. Para demonstran menuntut perubahan dalam sistem politik dan ekonomi negara yang dianggap korup dan tidak dapat diandalkan. Meskipun protes ini berhasil memaksa beberapa pejabat pemerintah mundur, namun perubahan yang diinginkan tidak terwujud. Bahkan menurut The Washington Post, meskipun ada upaya reformasi dari lembaga internasional, Lebanon tetap terjerat dalam lingkaran korupsi dan kebuntuan politik yang menghambat kemajuan ekonomi. Secara keseluruhan, dampak sosial dan ekonomi dari konflik yang berkepanjangan ini semakin memperburuk keadaan Lebanon. Krisis yang melanda bukan hanya masalah keuangan, tetapi juga masalah besar yang melibatkan ketidakadilan sosial dan ketidakpuasan terhadap pemerintah. Negara yang dulu menjadi pusat perdagangan dan pariwisata di kawasan ini, kini harus berjuang keras untuk keluar dari jurang krisis yang dalam. Di tengah segala keterpurukan, generasi muda Lebanon membawa harapan baru. Banyak dari mereka yang mendukung gerakan lintas agama untuk membangun persatuan. Program-program pendidikan dan bantuan internasional juga mulai diarahkan untuk mendukung masyarakat Lebanon bangkit dari keterpurukan. Dilansir dari artikel UNICEF, generasi muda Lebanon memiliki potensi besar untuk membawa perubahan, terutama dengan meningkatnya kesadaran tentang pentingnya reformasi sosial dan politik. Harapan ini diperkuat dengan berbagai upaya komunitas lokal yang terus memperjuangkan hak-hak mereka meskipun di tengah keterbatasan. Lebanon adalah gambaran nyata dari negara yang memiliki kekayaan budaya tetapi terjebak dalam konflik yang kompleks. Kita belajar bahwa perdamaian bukanlah hal yang mudah dicapai, tetapi bukan berarti mustahil. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Lebanon ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Ingin Tahu Fakta agar tidak ketinggalan fakta menarik lainnya.